Hello everybody, skill bahasa di sini. Mari kita belajar bahasa Inggris. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai kunci 9 TOEFL listening. Listen for almost negative expressions. Oke, mari kita bahas bersama. Kunci ke-9, listen for almost negative expression. Dengarkan kalimat ungkapan negatif bermakna hampir. Dalam soal dialog pendek, teman-teman, umumnya ditemukan kalimat negatif yang bermakna hampir, ya, almost negatif. Teman-teman, sebelumnya di kunci 7, ya, kunci 7, teman-teman belajar mengenai single negatif. Nah, terus di kunci 8, double negatif. Setelah itu di kunci 9 teman-teman belajar almost negatif. Nah, ini variasi teman-teman ya. Jadi intinya negative word di listening itu bisa jadi single, double, atau almost, bukan triple ya, almost berarti hampir. Nah, trik-triknya itu bervariasi teman-teman, jadi hati-hati. Saya ingatkan kembali, untuk kunci 7 itu single ya, hanya satu saja. Yang di 8 double, dan yang sekarang kita belajar almost negatif. Nah, untuk lengkapnya teman-teman bisa pelajari kembali kunci 7 dan 8. Kita bahas yang 9 sekarang. Oke, langsung ke contohnya saja. Perhatikan contoh berikut ini. Orang pertama bilangnya, were you able to pay the electric bill? Apakah Anda sanggup membayar tagihan listrik? Nah, orang kedua bilangnya, I had barely enough money. Nah, saya hampir. Nah, teman-teman, di sini kan ungkapan almost-nya diganti dengan barely. Maknanya juga sama ya, hampir. Saya hampir tidak punya cukup uang. Nah, pertanyaannya, what does the man imply? Apa yang pria isyaratkan? Alpha, he had plenty of money for the bill. Dia mempunyai banyak uang untuk membayar tagihan. Bravo, he did not have enough money for the bill. Dia tidak mempunyai banyak uang untuk membayar tagihan. Charlie, he paid the bill but has no money left. Dia membayar tagihan tapi tidak ada uang tersisa. Delta, he was unable to pay the bill. Nah, dia tidak sanggup membayar tagihan. Nah, dilihat dari percakapan orang kedua di sini, saya hampir tidak punya cukup uang, berarti kan hampir tidak bisa membayar ya teman-teman, kasarannya seperti itu. Nah, dari opsi di sini teman-teman, pada pertanyaan pria itu ya, kata enough, cukup, menunjukkan bahwa ada kecukupan uang. Nah, tapi di situ kata enough atau si cukup tadi kalau kita lihat di opsinya hanya terdapat pada poin bravo. Nah, gitu ya teman-teman, menunjukkan bahwa tadi ada kecukupan uang sehingga dia membayar tagihan, namun hanya hampir saja tidak cukup ya, barely enough itu tidak cukup. Artinya uang pas hanya untuk membayar tagihan, sehingga dia tidak memiliki uang yang tersisa. Maka jawaban yang tepat adalah Charlie. He paid the bill but has no money left. Nah, jadi meskipun di sini kan hampir ya teman-teman. Nah, enough ini kayaknya nanti kita kayak milih ke bravo, bukan ke sini. Nah, jawaban yang benar kan di sini, yang Charlie ya teman-teman. Nah, karena penguatnya ini tadi kata hampir tidak, barely enough sebenarnya ini ya. Jadi nanti jangan dilihat enough, harus kita pilih yang ada enough-nya, tidak. Nah, jadi itu untuk yang saya maksud di poin bravo ya.
Jadi jawaban yang tepat kan Charlie. Nah, pernyataannya tadi kan saya hampir tidak punya cukup uang. Nah, dia membayar tagihan tapi tidak ada uang tersisa. Jadi dia bayar tapi hampir tidak punya cukup uang lagi. Nah, yang tersisa berarti ya nanti kalau jawab alfa kan kurang tepat, dia mempunyai banyak uang untuk membayar bil. Nah, ini pasti tidak tepat. Kalau Bravo, dia tidak mempunyai banyak uang untuk membayar tagihan, kan hampir tidak punya, berarti kan kalau tidak punya. Nah, ini salah ya. Kalau Delta, dia tidak sanggup membayar. Nah, biasanya terjebak di Delta. Ini padahal hampir tidak punya cukup uang, hampir, tapi padahal punya ya, berarti intinya dia bisa bayar, cuman uangnya nggak cukup lagi. Nah, nggak ada lagi gitu ya. Nah, lebih ke Charlie. Nah, ini kalau logika dari bahasa Inggris. Kalau logika bahasa Indonesia pasti hampir nggak punya nih saya, jadi nggak sanggup. Nah, pasti milihnya ke Delta, pasti ke sini. Tapi jangan, hati-hati ya, logikanya dimainkan pakai logika orang Inggris, jangan Indonesia. Jadi biasanya ke sini kalau orang Indonesia. Nah, kita lanjutkan ke strateginya teman-teman. Strategi kunci ke-9 itu bisa teman-teman lihat ke tabel berikut ini ya. Ini yang sudah muncul, ada almost never. Nah, sebelumnya ada almost none. Nah, ini hampir tidak ada. Nah, hardly, barely, scarcely, only. Nah, ini ekspresinya teman-teman. Contohnya, there is hardly, nah, there is hardly any food in the refrigerator. Nah, ini kalau ada seperti ini maka hati-hati ya. Terus ada almost never, rarely, seldom. Nah, jadi ini juga berhati-hatilah untuk kalau ada almost negatif ini ya teman-teman, baik hampir tidak ada atau hampir tak pernah. Nah, itu semuanya kan yang hampir, berbeda dengan yang negatif sebelumnya ya, jadi hati-hati. Nah, teman-teman, kita lanjutkan ke latihan kunci listening yang ke-9. Orang pertama bilangnya, do you expect a lot of rain this month? Nah, orang kedua bilangnya kan, it hardly ever rains in July. Apa yang pertanyaannya? What does the man mean? Alpha, there's little rain in July. Bravo, in July it never rains. Charlie, it rains hard in July. Dan Delta, when it rains in July, it rains hard. 20 detik untuk menjawab. Ya, waktu habis teman-teman. Jawabannya adalah alpha. Nah, alpha ya. Kenapa alpha? Mari kita bahas bersama. Orang pertama bilangnya kan, apakah Anda memperkirakan akan banyak hujan bulan ini? Nah, orang kedua bilangnya, it hardly ever rains in July. Jarang sekali hujan di bulan Juli. Nah, jawabannya yang tepat kan alpha ya. Nah, yang dimaksud si pria itu hujannya sedikit di bulan Juli, jarang sekali ya toh, jarang sekali, jadi ya sedikit. Nah, hati-hati ya dengan pernyataan seperti ini. Jarang sekali hujan, jarang sekali tidak hujan berarti sering hujan. Nah, itu juga hati-hati. Nah, yang kalau teman-teman jawab Bravo bagaimana? Kalau Bravo, in July it never rains. Nah, pada bulan Juli tidak pernah hujan. Nah, ini hati-hati. Secara teori tadi kan ada never. Nah, nevernya itu maksudnya di skripnya teman-teman, di audionya, bukan di jawabannya.
Jadi hati-hati dengan jawaban Bravo ya. Jawaban Bravo salah ini, pada bulan Juli tidak pernah hujan. Padahal kan jarang sekali hujan, belum tentu tidak. Berarti masih ada kemungkinan hujan ya toh. Kalau Charlie, hujan deras terjadi pada bulan Juli. Enggak. Nah, ini beda konteks ya. Begitu pula Delta, beda konteks. Saat bulan Juli, di bulan Juli hujannya deras, ini beda konteks. Oke. Next, number 2. Orang pertama bilangnya were all 3 students accepted to the university. Orang kedua, only John was accepted. Pertanyaannya, what does the woman mean? Alpha, the university accepted 3 students. Bravo, none of the student is going to the university. Charlie, John was not accepted. Delta, 2 were not admitted. Nah, 20 detik untuk menjawab. Waktu habis, jawabannya adalah Delta, teman-teman. Nah, mari kita bahas bersama. Orang pertama bilangnya kan, apakah ketiga mahasiswa tersebut diterima di universitas tersebut? Nah, orang kedua bilangnya hanya John yang diterima. Nah, ketiga orang di sini. Nah, ketiga orang, terus yang diterima hanya John, berarti hanya satu ya, satu yang diterima, satu diterima, 2 tidak. Nah, ya toh, berarti kalau teman-teman jawab Alpha, universitas menerima ketiga mahasiswa, pasti salah. Kalau Bravo, nah, none of the student is going to the university, tidak ada seorang yang melakukan ke university, yang melanjutkan. Nah, ini kurang tepat. Nah, pasti teman-teman tertipunya di sini ya. Nah, ini kan strategi almost known. Yang disebut almost known-nya kan di only. Nah, ini ya, teman-teman, only-nya. Jadi almost known-nya kan di sini ya, only. Hanya. Nah, kalau teman-teman jawab Charlie, Yohanes tidak diterima, berarti satu orang yang tidak diterima, 2-nya diterima, padahal harusnya satu orang saja yang diterima. Jadi makanya yang benar Delta, 2 orang tidak diterima, sesuai ya jawabannya dengan yang pernyataan si cewek. Nah, hanya John yang diterima, berarti 2-nya yang tidak diterima. Oke. Next, number 3. Nah, did Mark do well in Professor Frank's class? Nah, orang kedua bilangnya Mark barely passed the history exam that Professor Frank gave. Nah, pertanyaannya, what does the woman mean? Alpha, although he did pass, Mark's exam grade wasn't too good. Bravo, Mark failed his history exam. Charlie hit the highest grade on the history exam went to Mark. Delta, Professor Franks didn't pass Mark on the history exam. 20 detik untuk menjawab. Oke, waktu habis teman-teman. Jawabannya adalah Alpha. Kenapa? Mari kita bahas bersama. Nah, orang pertama bilangnya, apakah Mark berprestasi baik di kelas Profesor Frank? Nah, si orang kedua, si wanita bilangnya Mark hampir tidak. Nah, hampir tidak lulus ujian sejarah yang diberikan Profesor Frank. Nah, di sini ya, hampir tidak, barely passed. Nah, berarti hampir tidak lulus ya toh, hampir tidak lulus ujian. Kalau teman-teman jawab Alpha, tepat nggak? Meski lulus tidak terlalu bagus, bukan ya? Oh iya, di sini ya, bener ya, Alpha.
meski lulus tapi nilainya tidak terlalu bagus karena hampir tidak lulus ya toh. Nah, kalau Bravo, Markus gagal dalam ujian sejarah enggak. Kalau Charlie, nilai tertinggi pada ujian sejarah diberikan kepada Markus malah salah ya. Padahal dia hampir tidak lulus. Kalau Delta, Profesor Frank tidak lulus. Mark tidak meluluskan Mark dalam ujian sejarah. Enggak ya, dia hampir tidak lulus. Jadi lulus ya, tapi nilainya jelek. Kasarannya kan gitu. Oke, next, number 4. Orang pertama bilangnya I can't believe how long we've been here. Orang kedua, Dr. Roberts almost never keeps his patient waiting long. Pertanyaannya, what does the man mean? Why he often has a long wait in Dr. Roberts' office? Bravo, he must wait patiently for Robert. Charlie, Dr. Roberts is generally punctual. Delta, he doesn't mind waiting for me, Dr. Robert. 20 detik untuk menjawab. Ya, waktu habis teman-teman. Jawabannya adalah Charlie. Nah ya, jawabannya Charlie. Kenapa? Mari kita bahas bersama. Nah, orang pertama bilangnya saya tidak percaya sudah berapa lama kita berada di sini. Orang kedua, si cowok, bilangnya Dr. Robert hampir tidak pernah. Nah, almost never. Nah, membuat pasiennya menunggu lama. Jadi jawaban yang tepat kan Charlie ya. Dr. Robert umumnya tepat waktu, hampir tidak pernah menunggu lama, berarti tepat waktu ya toh. Kalau Alpha, dia sering menunggu lama, enggak ya, kurang tepat, padahal hampir tidak pernah. Nah, kalau Bravo, dia harus bersabar menunggu Mr. Robert, enggak ya, tidak menunggu, kurang tepat nih, topiknya nggak sesuai ya tahu. Kalau Bravo, kalau Delta, dia tidak keberatan menunggu Mr. Robert, juga sama, topiknya kurang tepat. Oke, next, number 5. Orang pertama bilangnya I can't believe Barry is not at work this week. Orang kedua, only rarely does Barry take a vacation in winter. Nah, pertanyaannya, what does the woman mean? Apa Barry often takes a vacation in winter? Bravo, Barry prefers to take vacation in the winter. Charlie, occasionally Barry works 1 week during vacation. Delta, a winter vacation is unusual for Barry. 20 detik untuk menjawab. Ya, waktu habis teman-teman. Jawabannya adalah Delta ya. Kenapa Delta? Mari kita bahas bersama. Orang pertama bilangnya saya tidak percaya Barry tidak masuk kerja minggu ini. I can believe Barry is not at work this week. Nah, jarang sekali Barry berlibur di musim dingin, jarang sekali. Nah, only rarely. Ini ya, only rarely does Barry take vacation in the winter. Nah, jawaban yang tepat dengan pernyataan ini adalah Delta tadi ya. Liburan musim dingin bukanlah hal yang biasa bagi Barry. Nah, jadi jarang sekali Barry berlibur di musim dingin. Berarti liburan musim dingin bukanlah hal yang biasa bagi Barry. Nah, kan jarang ya. Jadi dia jarang sekali mengambil liburan. Nah, kalau Alpha, Barry sering berlibur di musim dingin kan kurang tepat. Kalau Bravo, Barry lebih suka berlibur di musim dingin, enggak ya, jarang sekali kok. Jadi enggak begitu suka. Kalau Charlie, kadang-kadang Barry bekerja 1 minggu selama liburan, enggak. Ini malah beda konteks. Oke, next, number 6. Orang pertama bilangnya, does Steve study very much?
Orang kedua, he hardly ever opens a book. Nah, pertanyaannya, what does the woman say about Steve? Alpha, he rarely spends time on his courses. Bravo, he is an excellent student. Charlie, he never studies. Delta, his books are always open. 20 detik untuk menjawab. Oke, waktu habis teman-teman. Jawabannya adalah alpha ya. Nah, jangan terkecoh karena di pertanyaannya ada rarely dan never. Ya, jadi hati-hati. Nah, kebetulan si alpha benar karena ada rarely-nya. Meskipun ada rarely-nya maksud saya. Nah, kita bahas bersama. Apakah Steve banyak belajar? Nih pertanyaannya. Orang pertama, dia hampir tidak pernah membuka bukunya. Hardly ever opens a book. Nah, yang gitu ya. Apa yang wanita itu katakan tentang Steve? Nah, yang tepat adalah alpha ini tadi ya, yaitu dia jarang meluangkan waktu untuk kursusnya. Ya toh, untuk kursusnya. Kalau teman-teman jawab bravo kurang tepat, dia murid berprestasi. Nah, beda konteks. Oke. Kalau Charlie, dia tidak pernah belajar. Nah, kalau tidak pernah belajar berarti kurang tepat kan, hampir tidak pernah membuka. Berarti masih ada kemungkinan membuka. Berarti Charlie ini kurang tepat ya, karena 0. Nah, kalau hampir itu masih setengah-setengah, 50-50 maksudnya teman-teman ya. Kalau tidak pernah, nah itu berarti sudah nggak pernah, memang sudah zero. Nah, kalau selalu, nah itu kan 100%. Nah, di sini buku-bukunya selalu terbuka, berarti kan 100% dia belajar terus. Ya toh? Nah, ini juga salah karena kalau almost negatif itu yang setengah. Ini ya, dia jarang meluangkan waktu untuk kursusnya. Oke. Next, number 7. Orang pertama bilangnya, was the philosophy exam very long? Alpha. Orang kedua bilangnya, I scarcely had time to finish it. Nah, pertanyaannya, what does the man mean? Alpha, he finished the exam in plenty of time. Bravo, he was scared he wouldn't finish. Charlie, he used every possible minutes to finish. Delta, he was unable to complete the exam. 20 detik untuk menjawab. Ya, waktu habis teman-teman. Jawabannya adalah Charlie ya. Kenapa? Mari kita bahas bersama. Orang pertama bilangnya, oh, apakah ujian filsafatnya lama sekali? Nah, orang kedua, saya hampir tidak punya waktu untuk menyelesaikannya. Hampir tidak punya berarti masih 50 ya, masih punya dan tidak. Nah, apakah maksud si pria? Nah, jawabannya tadi yang Charlie yang tepat, yaitu dia menggunakan setiap menit yang ada untuk menyelesaikannya. Dia menggunakan dia mungkin ya setiap menit yang mungkin ada itu untuk menyelesaikannya. Nah, ini ya. Nah, kalau teman-teman jawab alpha, ini malah kurang tepat. Dia menyelesaikan ujiannya dalam waktu yang cukup lama, enggak ya. Nah, kalau si Bravo, dia takut dia tidak akan menyelesaikannya, bukan ya, bukan maksudnya di sana, bukan. Kalau Delta, ini beda konteks Bravo. Kalau Delta, dia tidak dapat menyelesaikan ujiannya. Nah, ini malah 0 ya toh. Makanya yang tepat ya di Charlie.
dia menggunakan setiap waktu yang ada untuk menyelesaikannya. Oke, kalau dijawab alfa nanti sebenarnya kayak mirip di alfa kan jawabannya, dia menyelesaikan ujian dalam waktu yang cukup lama. Nah ini berarti kan 100% nanti jatuhnya. Di sini dia menggunakan menit yang ada nih, ini juga sebenarnya agak lama ya, jadi hampir tidak selesai. Nah hampir, karena batas waktunya mau habis. Nah ini berarti setiap menitnya dipakai, digunakan benar-benar untuk mengerjakan gitu loh ya, hampir tidak selesai. Oke, nah selanjutnya number 8, I was so bored at the staff meeting. Orang kedua bilangnya seldom has staff meetings lasted this long. Nah pertanyaannya, what does the woman mean? Alpha, this was a very long staff meeting. Bravo, this was the only staff meeting in a long time. Charlie, the meeting lasted only until 1 o'clock. Delta, this one staff meeting should have lasted longer. 20 detik untuk menjawab. Ya, waktu habis teman-teman. Jawabannya adalah alpha ya. Alpha. Kenapa? Mari kita bahas bersama. Orang pertama bilangnya saya sangat bosan pada rapat staff. Nah, orang kedua jarang sekali rapat staff berlangsung selama ini. Nah, jarang berarti kan biasanya pendek, biasanya juga panjang, jarang. Tapi ya, panjang itu jarang. Maksudnya berarti apa? Alpha tadi ya, jawabannya yaitu ini adalah rapat staff yang sangat panjang. Nah, jarang yang panjang, biasanya pendek, berarti kan gitu ya. Nah, masih 50-50, bisa dibilang kayak gitu ya. Ini kalau teman-teman jawab bravo kan kurang tepat, ini adalah satu-satunya rapat yang dalam waktu lama. Enggak kan, jarang, berarti biasanya lama, biasanya pendek, kok ini lama gitu, makanya bravo salah. Kalau Charlie rapat hanya berlangsung sampai pukul 1, enggak, bukan, konteksnya beda ya, beda konteks. Kalau Delta rapat 1 staff harusnya berlangsung lebih lama. Nah ini juga beda konteks. Next, number 9, orang pertama bilangnya are you enjoying the barbecue? Orang kedua, only rarely have I tasted such a delicious meat. Pertanyaannya, what does the man mean? Alpha, meat tastes delicious to him when it's cooked rare. Bravo, he isn't sure is the meal is delicious. Charlie, this meat is the best he's tasted in a long time. Delta, he'd like to eat some meat from this delicatessen. 20 detik untuk menjawab. Ya, waktu habis teman-teman. Jawabannya adalah Charlie ya. Kenapa Charlie yang benar? Mari kita bahas bersama. Orang pertama bilangnya, apakah Anda menikmati barbecue? Nah, orang kedua, jarang sekali saya mencicipi daging lezat seperti ini. Jarang sekali, berarti biasanya ya menikmati terus enggak kan gitu ya. Maksud si pria apa? Yaitu tadi si Charlie ya, jawabannya daging ini adalah yang terbaik yang pernah dia cicipi sejak lama. Nah, yang terbaik maksudnya dulu pernah, terus udah lama enggak gitu loh maksudnya ya, kalau yang Charlie ini. Jadi sebenarnya pernah tapi udah lama enggak. Nah, kalau teman-teman jawab alpha itu malah kurang tepat. Daging terasa lezat baginya jika dimasak dengan langka. Nah, ini beda konteks. Kalau bravo, dia tidak yakin pernah makan makanan enak. Nah ini beda konteks juga. Delta,
Dia ingin makan daging dari toko makanan ini. Nah, ini beda konteks ya. Oke, Alpha, Bravo, dan Delta itu beda konteks. Next, the last number 10. Orang pertama bilangnya, does your broken arm hurt very much? Orang kedua bilangnya, only if I try to move. Nah, pertanyaannya, what does the man mean? Alpha, he broke his arm trying to move it. Bravo, he only hurts the broken arm. Charlie, he only tries to move the broken arm. Delta, there's no pain if the rest quietly. 20 detik untuk menjawab. Ya, waktu habis teman-teman. Jawabannya adalah Delta ya. Nah, jangan terjebak karena ada only ini ya teman-teman. Nah, meskipun ada only nanti di scriptnya. Nah, jangan terjebak karena ada only, jawab yang ada only-nya. Nah, kenapa Delta? Mari kita bahas nih bahasa Indonesianya. Orang pertama bilangnya, apakah lenganmu yang patah terasa sangat sakit? Kalau orang kedua bilangnya, hanya jika saya mencoba untuk bergerak. Nah, maksud si pria apa? Kalau Alpha kan kurang tepat ya. Ini tadi jawabannya yang Delta nih. Dia tidak ada rasa sakit jika dia istirahat dengan tenang gitu. Nah, jadi kan nggak gerak berarti kan istirahat, makanya nggak kerasa. Kalau digerakkan malah kerasa. Kalau yang Alpha lengannya patah saat mencoba menggerakkannya. Nah, ini beda konteks ya. Bravo, dia hanya melukai lengannya yang patah. Itu juga beda konteks dari ucapan si pria. Charlie, dia hanya mencoba menggerakkan lengannya yang patah. Ini juga beda konteks. Jadi jawabannya yang Delta. Oke, this is the last of kunci number 9 ya. Kunci nomor 9 terakhir. Thank you for watching.